Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kerangka dasar penyusun dan penyajian laporan keuangan syariah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok 2. Yang pertama, perkembangan kerangka dasar penyusun dan penyajian laporan keuangan syariah. Pada awalnya, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah atau KDPP-LKBS pada tahun 2002 karena adanya perbedaan karakteristik antara bisnis syariah dan konvensional. Pada awalnya, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah atau KDPP-LKBS pada tahun 2002 karena adanya perbedaan karakteristik antara bisnis syariah dan konvensional. Kemudian, pada tahun 2007, KDPP-LKBS disempurnakan menjadi KDPP-LKS agar cakupannya lebih luas, tidak hanya untuk bank syariah tetapi juga bagi institusi bisnis lain, baik yang berbasis syariah maupun konvensional yang menggunakan transaksi syariah. Selanjutnya, tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Tujuan dari kerangka dasar ini menyajikan adalah untuk konsep mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Nah, tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Penyusunan laporan keuangan jika ada masalah akuntansi syariah yang belum diatur. Auditor dalam menilai kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi syariah, serta pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi sesuai standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan syariah. Siapa saja pemakai laporan keuangan syariah? 1. Investor sekarang dan investor potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apabila akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. 2. Pemilik dana KOD. Untuk mengetahui apakah dana KOD dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 3. Pemilik dana syirkah temporer. Untuk pengembalian keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Pemilik dana syirkah temporer. Untuk pengembalian keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Kemudian pemilik dana titipan. Untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Pemakai laporan keuangan lain seperti pengawas syariah, yaitu untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. 2. Karyawan, yaitu untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. 3. Pemasok mitra usaha lainnya, yaitu untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Itu untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. Pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya, yaitu untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Untuk apa tujuan laporan keuangan? Tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, terdapat tujuan tambahan terkait laporan keuangan syariah, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua kegiatan transaksi dan bisnis. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset,
kewajiban, pendapatan, dan bagaimana perolehannya dan penggunaannya. Informasi dalam membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana dan menginvestasikannya pada tingkat keuangan yang layak. Informasi mengenai tingkat keuangan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, asumsi dasar. Asumsi dasar meliputi 1. Dasar aktual, yaitu transaksi dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Hal ini memberi gambaran lebih lengkap tentang posisi keuangan, meski untuk pembagian hasil usaha tetap menggunakan dasar kas. Kemudian, kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas syariah akan terus beroperasi di masa depan, kecuali ada niat atau kondisi untuk melikuidasi dan mengurangi skala usaha secara signifikan. Unsur-unsur laporan keuangan meliputi 1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, yang berisi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. 2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yang berisi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Komponen laporan keuangan lainnya mencakup unsur yang mengukur posisi keuangan entitas syariah, yaitu 1. Aset adalah sumber daya yang diakui untuk memberi manfaat ekonomi di masa depan. 2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan arus keluar sumber daya. 3. Dana syirkah temporer adalah dana investasi dari pihak lain yang dikelola entitas syariah dengan sistem bagi hasil. 4. Ekuitas adalah hak residual atas aset setelah dikurangi kewajiban dan dana syirkah temporer. Dari materi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi dikembangkan untuk mendukung ekonomi dengan paradigma dari sistem ekonominya. Jadi, akuntansi memerlukan kerangka dasar untuk akuntansi dan laporan keuangan, tidak terkecuali dalam akuntansi syariah. Secara garis besar, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah memiliki ruang lingkup yang membahas tentang tujuan laporan keuangan, karakteristik yang menentukan manfaat informasi dan laporan keuangan, dan yang ketiga, pengakuan serta unsur-unsur membentuk laporan keuangan, sehingga dengan adanya kerangka ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyajian laporan keuangan perbankan syariah. Demikian materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.